saya ucapkan selamat malam kepada Ibu Dian Handayani selaku dosen pembimbing wawasan budaya Nusantara, dan juga saya ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Di sini saya Andrea Zapoevo ingin mempresentasikan mengenai asal-usul Minangkabau, di mana saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama adalah Agista Revliani, Alif Saputri, Nur Ramadayanti. di sini saya akan membahas mengenai penokohan dan letak. Di dalam cerita asal-usul Minangkabau ini terdapat 5 tokoh yang disorot. Yang pertama adalah ada Sri Maharaja Diraja. Beliau adalah anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain. Dia adalah seseorang yang sangat disegani oleh para pengikutnya, di mana dia memiliki watak yang sangat bijaksana dan juga tidak gampang menyerah. Lalu yang kedua adalah Catri Bilang Pandai. Catri Bilang Pandai adalah salah satu orang kepercayaan Sri Maharaja, di mana ia diminta untuk membantu memimpin benua yang baru. Catri Bilang Pandai juga adalah sosok yang sangat cerdas dan juga adalah sosok yang sangat bijaksana juga, sehingga dia diangkat sebagai penasihat raja atau orang kepercayaannya. Dan yang ketiga adalah Datu Katumanggunan. Beliau adalah raja baru penerus kerajaan Minangkabau, di mana dia menggantikan raja sebelumnya, yaitu Raja Maharaja. Lalu Datu Katumanggunan ini adalah gelar seorang tokoh legendaris penyusun adat Minangkabau, dan sistem adat yang disusun beliau dikenal dengan nama Lareh Koto Piliang. Yang keempat adalah Datuk Parpatih. Beliau adalah raja pengganti sebelumnya juga, bersama dengan Datuk Katumanggunan. Beliau adalah penyusun adat Minangkabau juga yang sangat legendaris. Sistem adat yang disusun dikenal dengan nama Kelarasan Bodi Caniago, atau kalau dalam bahasa kita bisa kita artikan adalah sistem adat yang bertumbuh pada musyawarah dan mufakat. Lalu yang terakhir adalah Raja Jawa. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat khususnya Pulau Jawa, di mana di dalam cerita Minangkabau ini dia terlalu meremehkan kekuatan lawan sehingga dia memperoleh kekalahan. Sri Maharaja Diraja adalah anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain. Dia berlayar ke selatan untuk mencari benua baru yang bisa ditinggali. Ia mengajak serta pengikutnya yang bijaksana yang bernama Catri Bilang Pandai. Catri Bilang Pandai adalah seorang yang sangat cerdik. Karena itu, Sri Maharaja dimintanya untuk membantu memimpin benua yang baru. Setelah lama berlayar, Maharaja melihat sebuah gunung berapi. Kata orang, daerah di sekitar gunung berapi adalah daerah yang subur. Maharaja pun memerintahkan nakoda untuk merapatkan kapal ke dekat gunung berapi itu. Mereka akhirnya menetap di suatu lembah yang ada telaga air panasnya. Tempat itu kemudian diberi nama Desa Pariangan. Sampai sekarang desa itu masih ada, terletak tidak jauh dari Padang, Sumatera Barat. Ketika Maharaja meninggal, kerajaan dipimpin oleh kedua datuk, yaitu Datuk Katumanggunan dan juga Datuk Parpatih. Catri Bilang Pandai menjadi penasihat yang bijaksana bagi kedua datuk tersebut. Semakin lama, wilayah kerajaan semakin luas. Penduduknya juga semakin banyak. Mereka semua hidup makmur dan damai. Kerajaan itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan emas yang berlimpah. Kabar tentang kerajaan megah yang makmur ini akhirnya sampai ke telinga seorang raja di tanah Jawa. Suatu hari, Raja Jawa datang bersama ribuan pasukannya. Mereka ingin menguasai kerajaan di Padang Panjang tersebut. Raja Jawa mempunyai kegemaran menggunakan mahkota bersusun 3. Rakyat Sidatu pun menjulukinya rusa bertanduk cabang 3 yang datang dari laut. Kedua datuk merasa tidak sanggup melawan kekuatan Raja Jawa. Mereka lalu berunding dengan Catri Bilang Pandai. Menurut Catri Bilang Pandai, cara untuk menghadapi orang yang memiliki kekuatan besar seperti Raja Jawa adalah dengan kecerdikan. Penasihat yang bijaksana itu pun diutus untuk menemui Raja Jawa. Ketika bertemu Raja Jawa, Catri Bilang Pandai langsung membicarakan maksudnya. Paduka, bagi rakyat kami, makhluk yang suka berperang atau berkelahi itu adalah hewan, bukan manusia, apalagi raja yang bijaksana, kata Catri Bilang Pandai. Oh ya, jadi bagaimana maumu? Tanya Raja Jawa itu.
Sebaiknya kita tidak usah berperang. Sebagai gantinya, hewan-hewan kita saja yang diadu untuk berkelahi. Sahut Catri Bilang Pandai. Baiklah kalau begitu. Hewan apa yang akan diadu? Di Tanah Paduka banyak kerbau. Di sini juga banyak kerbau. Bagaimana kalau kerbau-kerbau itu saja yang diadu? Catri Bilang Pandai memberikan usul. Dan Raja Jawa pun setuju. Pada hari yang ditentukan, dibukalah sebuah gelanggang untuk mengadu kerbau. Seluruh rakyat berkumpul di gelanggang. Mereka ingin menyaksikan pertarungan hewan dari dua negeri yang hebat. Raja Jawa mengeluarkan kerbau besar yang kuat. Kerbau itu sangat mengerikan. Ekornya mengibas-ngibas, siap menyerang siapa saja. Semua orang yang menonton terpukau melihatnya. Tetapi Datuk dan Catri Bilang Pandai tidak langsung mengeluarkan kerbau mereka. Akhirnya, kerbau besar kelelahan menunggu. Hewan itu beristirahat sambil merumput. Pada saat itulah Catri Bilang Pandai mengeluarkan kerbau jagoannya. Sebenarnya kerbau itu hanyalah anak kerbau biasa. Tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan kerbau milik Raja Jawa. Penonton jadi terheran-heran. Anak kerbau itu juga sudah seminggu tidak diberi makan. Di hidung anak kerbau itu diikat sebuah taji. Taji adalah bagian yang tajam pada kaki ayam. Taji itu sudah diasah hingga tajam. Melihat kerbau besar sedang bersantai, anak kerbau langsung mendekati dan menyeruduknya. Anak kerbau mengira kerbau besar itu adalah induknya. Kerbau besar pun kesakitan, terkena taji yang tajam. Kerbau yang mengerikan itu melarikan diri, hingga akhirnya kelelahan dan mati. Semua orang bersorak gembira. Anak kerbau kecil itu memenangkan pertarungannya. Dan karena itulah daerah yang digunakan untuk mengadu kerbau itu dinamakan Minangkabau. Raja Jawa yang kalah dalam pertarungan tetap tinggal di negeri itu. Dia dihormati dan dijadikan keluarga kerajaan. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Minangkabau. Bahasa ini memiliki dialek yang berbeda antara pesisir dan darat, serta terkadang memiliki makna dan kosakata yang berbeda. Yang kedua, sistem pengetahuan. Alam menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi orang Minangkabau. Dibuktikan dengan adanya karya sastra lama seperti kata-kata, petatah petiti, syair, gurindam, pantun, dan kaba. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Orang Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari wanita atau seorang ibu. Yang keempat, sistem kepercayaan. Dahulu, orang Minangkabau menganut paham animisme dan dinamisme. Kemudian beralih menganut agama Islam yang sekarang menjadi agama mayoritas. Yang kelima, sistem mata pencarian. Mata pencarian penduduk yaitu sebagai petani. Yang keenam, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi yang digunakan salah satunya yaitu taji dan gedungan pantat. Taji merupakan bagian tajam yang terdapat pada kaki ayam dan digunakan sebagai senjata. Sedangkan gedungan pantat yaitu
Alat yang digunakan untuk membuat kain. Yang ketujuh, sistem kesenian. Jenis kesenian yang terkenal dari Minangkabau antara lain seni tari, yaitu ada tari serampang 12 dan tari lilin. Ada juga lagu daerah yaitu Ayam dan Lapeh dan Lah Tari Sanjo. Sedangkan di seni kerajinan, Minangkabau memiliki kain songket khas Minangkabau sendiri. Nilai moral yang bisa diambil dari cerita asal mula Minangkabau yaitu kebijakan, kecerdikan, dan strategi diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurama Dayanti Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi cover kelompok saya. Terdapat 6 poin yang menjelaskan mengenai ilustrasi cover pada kelompok kami yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu tentang rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan rumah adat suku Minangkabau, yang mana di cerita ini latarnya itu berada di tanah Minangkabau. Lalu yang kedua terdapat kerajaan Minangkabau yang sedang menyambut pasukan dari Jawa. Nah, yang ketiga terdapat anak kerbau yang dimiliki oleh kerajaan Minangkabau. Yang keempat ada kerbau raksasa yang dimiliki oleh pasukan Jawa, yang mana pada akhirnya kedua kerbau ini akan diadu bertarung satu sama lain. Yang kelima terdapat pasukan Jawa yang mendatangi tanah Minangkabau. Lalu yang keenam, di sini saya menggunakan font Minangkabau, yang mana itu khusus, kalau bisa dilihat itu menyerupai atap rumah gadang yang seperti tanduk kerbau gitu. Lalu saya buat gradasi warna, yang mana di dalamnya itu ada warna hitam, warna merah, dan warna kuning, yang mana 3 warna itu melambangkan Marawa. Marawa itu hari besar atau hari raya alam Minangkabau. Segitu saja cerita tentang asal mula tanah Minangkabau dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.